Tentu kalian bertanya, Recording in apa progress. itu program UIF atau University Innovation Fellow? Sebuah program yang dijalankan oleh Hasso-Plattner Institute of Design Stanford University yang bekerja sama dengan program Bangkit yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud Ristek. Mengapa beruntung? Setelah menjalani berbagai tahapan seleksi yang cukup ketat dan dukungan penuh dari kampusku tercinta Udinus, akhirnya aku, Rosa, Yunia, dan Kevin berangkat bersama dengan 251 mahasiswa dari 65 perguruan tinggi di 15 negara yang dinobatkan sebagai University Innovation Fellows tahun ini mewakili Indonesia. Do your best, trust the process, and what it means to be yours will be yours. Teruslah menyayangi dirimu sendiri dengan terus berproses untuk menggapai sebuah cita-citamu. It's never too late to love yourself. Menurut dari saya sih, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Be confident, jangan takut untuk berproses karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan disinilah mimpi ini pun dimulai. Perjalanan panjang, terbang lebih dari 21 jam, melintasi sejumlah negara dan benua, mengarungi nan luasnya Samudra Pasifik, menjadi pengalaman baru yang begitu seru. Dan akhirnya, capek, lelah, itu pun terbayar lunas ketika hangat matahari pagi San Francisco menyambut kedatangan kami. Hai, alhamdulillah udah nyampe di San Francisco dan akhirnya mimpi yang jadi kenyataan banget. Silicon Valley dikenal sebagai pusat pertumbuhan startup teknologi di dunia, di mana dari sebuah garasi rumah, semua ide gila itu bermula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu, orang tua wali atau orang tua dari mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nusantara. Selamat siang juga kepada Bapak Sri Winarno selaku Ketua Program Studi, kemudian beberapa perwakilan dosen SI, ada Bu Titin, ada Pak Rama, Pak Chandra, Pak Agus dan lain-lainnya, gitu ya. Ini sudah agak kesiangan, saya jadi agak buru-buru juga ini ya. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi ya kepada kami semua, ada Bapak Kaprodi dan beberapa dosen perwakilan. Saya sendiri mohon memperkenalkan diri, nama saya Asih Rohmani, saya di program studi sebagai sekretaris program studi, yang nanti akan membantu Pak Sri Winarno dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam proses belajar mengajar. Begitu. Dalam sesi kedua ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi mengenai program studi terkait kurikulum dan juga pembelajaran yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Program Studi kita, Bapak Sri Winarno. Oleh karena itu, karena waktu sudah siang ya, maka tempat kami serahkan kepada Bapak Sri Winarno. Monggo Pak Win. Matur suwun, Bu Asih. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan dengan baik? Sampun.
Oke, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita mendapatkan pemahaman nggih, Ibu Bapak, atas pertemuan siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asih, Sekretaris Program Studi, ada Bu Titin, para koordinator, Bu Titin, Pak Agus Winarno, Pak Chandra, ada Pak Rama, ya, ada Pak Farih, yang mengikuti bergabung dengan orang tua mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sri Winarno. Biasa kalau di kampus diundang Pak Win gitu ya, atau Mas, monggo saja gitu, karena saya mungkin dilahirkan lebih muda daripada Ibu Bapak, karena mungkin anak saya kan memang juga belum sampai kuliah gitu nggih. Artinya monggo Ibu Bapak bisa santai saja mengikuti penjelasan kami, dan nanti juga dengan santai saja gitu nggih, mengikuti komunikasi dengan program studi. Artinya apa? Supaya jalinan komunikasi ini tidak terjalin secara tegang gitu ya. Secara tegang enggak. Kami sangat welcome, kami sangat berterima kasih dan bersyukur Ibu Bapak sudah mempercayakan putra-putri untuk bergabung di program studi Sistem Informasi. Ibu Bapak, sebagai prakata gitu nggih, bahwa video yang Bapak lihat tadi gitu nggih, merupakan satu luaran kami di program studi untuk bisa mengantar putra-putri Ibu Bapak gitu ya. Jadi itu kami berikan bukti dulu sajalah, daripada kami terlalu banyak cerita janji-janji gitu ya. Tapi kami di sini akan sampaikan nanti desain proses pembelajaran sehingga bisa mencapai bukti-bukti yang tadi bisa saya sampaikan. Ngaten nggih Ibu Bapak, pastikan Ibu Bapak memiliki nomor saya dan nomor Bu Asih. Ya, pastikan. Karena semua permasalahan akademik itu bisa saya selesaikan gitu ya. Jadi semua permasalahan yang bersifat akademik gitu ya, itu yang bisa menyelesaikan program studi. Mungkin Bapak Ibu punya siadin parent, tapi siadin mahasiswa punya mahasiswa, dosen punya siadin dosen. Program studi itu punya sistem akademik yang bisa menghandle ketiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kami harus gitu ya, harus bisa artinya harus bisa berkomunikasi banyak dengan panjenengan dalam rangka untuk ini ya, untuk bisa menyelesaikan cita-cita putra-putri Bapak dilulus 3 semester, dilulus selama 4 tahun. Nanti di program desain dan sebagainya bisa kami sampaikan strategi-strategi apa yang nanti kita bersama-sama kita akan jalankan di masa studi putra-putri Bapak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh pimpinan fakultas, namun demikian secara level operasional ya program studi ini pemegang kendali penuh ya kepada mahasiswa. Kami bisa mengatur gitu ya. Misalkan Pak Win, anak saya itu cuti 1 semester, bisa lulus tepat waktu enggak? Bisa. Jadi asalkan satu syarat putra-putri Bapak manut saya gitu aja ya. Jadi ketika program dosen wali tidak bisa menyelesaikan, di program studi bisa menyelesaikan. Oleh karena itu komunikasi orang tua, komunikasi Bapak Ibu, monggo mau ke kampus dan sebagainya dipersilahkan. Kami dengan tangan terbuka setiap saat bisa bisa melayani panjenengan semuanya terkait dengan permasalahan-permasalahan akademik. Saya share sedikit ya karena waktunya juga sudah mau masuk sholat duhur, mohon maaf, terkait dengan kegiatan kami di program studi. Izin share Bu Asih. Apakah sudah bisa dilihat share screen saya, Bu Asih? Sampun Pak Win. Pun nggih. Ibu Bapak, kami sampaikan bahwa tahun 2022
ini merupakan profil baru program studi sistem informasi. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu nanti lulus dengan model desain seperti ini gitu. Kita sudah rancang supaya apa? Supaya hasilnya memiliki kesinambungan dari video tadi. 2 mahasiswa program studi sistem informasi berangkat ke Stanford University. Kenapa itu bisa dicapai? Nanti saya bisa sharing ya Ibu Bapak supaya kita bersama-sama mewujudkan impian dari putra-putri panjenengan. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan ini juga merupakan satu bukti luaran sebagai tata kelola ya yang diberikan tanggung jawab sebagai mengelola dan memanajemen program studi informasi. Kami pada bulan April 2002 kemarin mendapatkan predikat akreditasi unggul. Jadi sekarang ini sesuai dengan peraturan Permendikbud bahwa akreditasi perguruan tinggi itu tidak lagi CBA, namun ini menjadi baik sekali dan unggul. Nilai unggul ini lebih dari sisi angka gitu yang dicapai itu lebih tinggi daripada A. Nah, tata kelola dan manajemen program studi ini dibuktikan dengan hasil raihan ini ya, yang pada saat itu bulan April masih satu-satunya gitu ya di Fakultas Ilmu Komputer yang baru mendapatkan akreditasi unggul. Ya oleh karena itu kami ingin menjaga ini. Sebenarnya ini bisa diraih bukan karena kerja keras kami tidak, tapi kerja keras orang tua dan mahasiswa. Ya, kami tidak punya apa-apa Ibu Bapak. Yang menjadi senjata akreditasi ini adalah mahasiswa. Putra-putri Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan visi misi kami bahwa ini harus kita jaga dan putra-putri Bapak Ibu itu nanti akan masuk ke dalam model dan tata kelola manajemen program studi di tahun 2002 ini. Ngaten nggih. Ini semoga tidak memperberat gitu ya, tapi ini akan merupakan satu wadah bahwa tata kelola kami sudah memiliki standar ya akreditasi yang unggul, kira-kira seperti itu. Tidak banyak di universitas di Indonesia sistem informasi yang unggul pada bulan April itu hanya 4. UI, Bina Nusantara, terus satu Telkom University dan Udinus. Baru 4 pada saat itu. Jadi bukan ini prestasi menurut saya enggak, tapi ini bentuk kerjasama dari mahasiswa, dosen dan orang tua. Ngaten nggih. Terima kasih. Dan kami juga minta bantuan nanti putra-putri tetap bisa pada area sertifikasi unggul ini untuk tahun-tahun ke depan. Berlaku masih tahun 2025 ke depan. Ibu Bapak, peluang dan kekuatan kami gitu ya, khususnya program studi informasi di wilayah global ini membuktikan bahwa program studi informasi ini masih terus memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Ini bukti bahwa lulusan program studi sistem informasi ini menjadi jurusan kuliah yang memiliki prospek kerja terbaik. Dari 10 kita masuk ke 6 besar. Karena apa? Karena era revolusi industri itu saat ini sudah mengandalkan teknologi informasi. 99% perusahaan, instansi, industri itu memiliki bagian pengembangan IT/IS, Information Technology dan Information System. Ya, oleh karena itu, sistem informasi ini menjadi 5 program studi yang paling diminati. Itu tahun lalu. Tahun sekarang masih masuk 5 besar di SBMPTN tahun 2021. Jadi ini kami membuka satu khasanah pandangan baru terhadap program studi sistem informasi. Ini visi misi kami menjadi pilihan program studi pilihan utama di bidang sistem informasi yang bertaraf internasional dengan kualitas sumber daya terbaik dan bercirikan kewirausahaan. Ini sudah tercapai. Kalau tidak unggul, tentunya taraf kami tidak internasional. Kualitas sumber daya terbaik dosen kami
juga tidak unggul. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ini sudah merupakan satu kesatuan yang sudah berjalan. Tinggal kami akan mengelola putra-putri, ibu bapak, lalu akan mengembangkan minat dan bakat, ya, mengembangkan minat dan bakat dari putra-putri bapak sehingga nanti akan sesuai dengan luaran yang berbasis outcome-based education ini. Berarti berbasis luaran yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Ibu Bapak, di program studi informasi ini menerapkan 2 model bentuk pembelajaran. Ingat nggih? Jadi ada yang satu, yang pertama, ini baru ini Bapak Ibu. Jadi tahun 2000 sebelumnya belum model seperti ini. Ini baru 2021 dan 2022. Permendikbud 3 tahun 2020 pasal 18 1A, ini model yang lama Ibu Bapak. Yang sebelah kiri ini, jadi mahasiswa kuliah semester 1 sampai semester 8. Boleh, ini merupakan opsi 1. Oke. Ada dasar Permendikbudnya yang kami anut. Ini kalau kita nyebut ini adalah model pembelajaran atau bentuk pembelajaran yang masih lama gitu nggih, konvensional atau tradisional yang dulu memang ini sangat populer dan satu-satunya bentuk pembelajaran yang ditawarkan pemerintah. Namun demikian di sini ada Permendikbud yang baru juga di pasal 2, pasal 18 juga, nggih, pasal 18 juga itu mengatur proses pembelajaran itu ya. Namanya proses pembelajaran Merdeka Belajar. Yang tadi sudah disampaikan, mungkin Pak Dekan menyinggung atau Pak WD Seks 2 itu menyinggung. Di sini program studi mengimplementasi. Bahwa semester 1 sampai semester 4 nanti akan dibentuk mata kuliah home based learning di kami. Lalu semester 5, 6, 7, 8 nanti mengikuti mengikuti program-program Merdeka Belajar. Nah, ini bentuknya ada 2. Nanti putra-putri Bapak Ibu boleh memilih salah satu. Boleh memilih opsi poin yang nomor 1 atau boleh yang memilih poin nomor 2. Ngaten nggih. Nah, strateginya semacam ini Ibu Bapak. Kami sampaikan nggih. Semester 1, 2, 3, 4 ini kita namakan home based learning. Ya, body of knowledge. Ya, tadi ada pertanyaan, kalau paketnya gimana Pak Win? Kalau paketnya semester 1 sama semester 2 saja. Nanti dipaket. Setelah itu nanti ada tahapan, ini namanya ada semester antara Ibu Bapak. Makanya saya bisa menjawab, Bapak Ibu, kalau Pak Win, kalau anak saya itu cuti 1 semester masih bisa tepat waktu? Pasti bisa. Karena di model kami setelah semester 2 dan semester-semester selanjutnya itu tiap semester genap itu kita ada yang namanya semester antara, di mana mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah percepatan, gitu ya. Percepatan dalam arti jika ada nilai-nilai yang mungkin tertinggal atau yang tertinggal semester lalu belum diambil, semester lalu sudah diambil tapi, nah ini bisa dijembatani gitu ya, bisa diselesaikan dengan semester antara. Namun demikian ini di program studi sistem informasi tidak laku Ibu Bapak. Karena apa? Ya kita itu program studi yang memiliki rasio dosen dan mahasiswanya itu paling ideal gitu ya. Sehingga semester antara tidak berlaku, mengingat ya hasil capaian studi mahasiswa itu sudah tertata dengan baik, tepat waktu gitu ya. Ini hanya kemarin, sebenarnya tahun kemarin itu ada SA yang mau kita tutup semuanya karena semua mahasiswa itu di bawah 10% yang memiliki kepentingan. Tapi kita karena punya kepentingan lulusan, maka kita tetap buka. Tapi secara normal sebenarnya semester antara di program studi informasi ini tidak berjalan gitu ya. Tidak berjalan bukan berarti ada permasalahan, enggak. Tapi karena mahasiswa itu sudah tidak ada yang ngambil SA gitu kan. Ini kan juga kegiatan yang menguras energi mahasiswa karena ini harus ngulang, harus kuliah lagi gitu. Dan di antara gitu ya. Nah, lebih kita kembangkan nanti sebenarnya ada di semester 5, 6, 7 ke Merdeka Belajar. Bapak Ibu, semester 4 ini sudah ada pertukaran pelajar. Ini khusus sistem informasi. Ya, kalau di program studi lain mungkin tidak ada ya. Karena program studi informasi itu tahun 2019
Itu saya itu mendapatkan 21 mahasiswa yang sudah memiliki fakta integritas keluar kuliah ke Malaysia. Tapi karena itu sudah dikumpulkan ke saya, sudah ada fakta integritas orang tua. Tapi karena begitu pandemi, maka kegiatan itu kita pending. Semester 4 mahasiswa sudah bisa ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri atau pembelajaran prodi di dalam atau di luar PT ya, di luar prodi maupun di luar perguruan tinggi. Kalau di ini kita sudah jalankan. Ya, semoga nanti semester depan perkuliahan pengiriman mahasiswa sudah bisa berjalan lagi sehingga kami bisa kontribusi lagi karena banyak sekali semangat orang tua gitu ya, semangat orang tua dan mahasiswa itu bisa belajar ke luar negeri gitu ya. Kemarin dipaksa 2 orang itu harus ke sana gitu ya, enggak saya antar waktu itu karena memang pada saat itu pandemi gitu, saya pun juga jaga jaga kesehatan gitu, kira-kira seperti itu. Dan beberapa kemarin 2 mahasiswa SI yang ke Stanford harus diantar oleh PIC yang lain. Selanjutnya Ibu Bapak, ini kaitannya strategi, nanti di semester 5, 6, 7 kegiatan sesuai dengan pasal 18 nomor 1B tadi, ini kita bentuk ke kegiatan Merdeka Belajar. Saya laporkan nanti setelah ini ya, anak-anak di mana saja itu saya laporkan di tahun kemarin. Ada kegiatan magang dan praktek kerja. Ada pertukaran mahasiswa dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Karena saat ini itu kami juga menerima mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Palembang yang kemarin kuliah di program studi informasi. Jadi kita saling bertukar. Ada mahasiswa SI ke ITS, ada 60 mahasiswa ke ITS, ada yang dari luar juga masuk ke sistem informasi. Jadi ini sudah merupakan kolaboratif learning gitu ya, dengan program studi yang lain. Bahkan kemarin kita dengan ITS baru saja pulang kemarin hari Rabu, kita membicarakan itu lagi. Dan sebanyak mungkin mahasiswa akan saya libatkan ke sini gitu ya. Pertukaran mahasiswa. Penelitian bersama dosen, Ibu Bapak perlu dicatat, ini juga saya sudah sampaikan ke mahasiswa. Oke, luaran tugas akhir program studi SI itu tidak lagi yang model konvensional. Kita mengusung lagi namanya luaran dengan menggunakan publikasi. Itu caranya penelitian bersama dosen. Oke, sekarang ini bergabung dengan saya, Pak Fare, itu penelitian Kedereka namanya, dan itu menyerap 16 mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen, nanti luarannya publikasi. Cukup publikasi ini saya akui menjadi tugas akhir. Jadi tidak lagi menyusun bab 1, bab 2, bab 3, ujian proposal, Pak, dan sebagainya. Enggak, kita instan lagi. Jadi kita nanti dibimbing, jadi seperti mahasiswa saya namanya Ismi sama Hafiz sekarang ini, kalau saya kerja, dia di samping saya, Bapak Ibu. Ya, saya tidak membutuhkan mahasiswa yang pinter, tapi saya membutuhkan mahasiswa yang rajin. Ya, semua akan saya koreksi, judul saya buatkan dan nanti saya instruksikan. Pak Farid juga demikian intent bersama mahasiswa. Oke, nanti ke jurnal mana dikirim, baca dan sebagainya nanti urusan kami. Mahasiswa datang dengan saya pengen gitu ya. Ketika saya dulu mengambil di lab ya, mengambil kuliah di S3 di Malaysia juga sama. Jadi yang dibutuhkan mereka itu mahasiswa juga enggak pinter-pinter amat lah. Cuman rajin, saya pengen mahasiswa rajin gitu ya. Yang oleh karena itu monggo gitu ya, kontak ke kami, ke program studi, ke saya, nanti kami yang akan mengelola putra-putri Bapak jika ada yang bergabung ke penelitian bersama dosen. Semester ini ada 16, nanti launching untuk pembiayaan kita kolaboratif ya, bahkan kemarin 2 saya freekan sejumlah 4.400.000 untuk bisa konferensi internasional ya, karena sifatnya internasional. Oke, ada studi independen project, nanti saya ada kegiatannya dan kegiatan kewirausahaan. Ini strateginya Ibu Bapak, nanti kalau ada yang kurang jelas karena terkait dengan waktu, monggo sowan mampir ke ruangan kami di gedung H lantai 2. Bidang minat ini Ibu Bapak semester 5 anak-anak harus sudah terklasterisasi gitu ya, terkelompok menjadi bidang minat, 3 bidang minat
Dan ini tidak boleh ngacak-ngacak. Ya, mahasiswa sudah di awal sudah dituntun dosen, sudah dosen wali, diskusi dengan program studi dan sebagainya. Kira-kira minat kamu kemana nak, gitu ya? Kemana apa namanya kamu pengen pengembangan karir ke depan, nah kan gitu ya. Jadi kita akan bimbing. Jadi mahasiswa mulai semester 5 tidak akan salah arah mestinya, gitu ya. Mestinya tidak salah arah. Ibu Bapak, pembelajaran program studi sistem informasi ini saya namai pendidikan karir. Pendidikan karir itu adalah experience based learning. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman. Oleh karena itu, sebanyak mungkin kami itu membagi pengalaman. Ini bukan lagi pendidikan dasar seperti SMK, SMA, SD, SMP itu tidak, tapi pembelajaran saya namai ini experience based learning yang nanti berbasis pada outcome based learning sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Oke. Jadi kita sudah polakan sejak semester 5. Kalau semester 5 anak ini belum masuk ke bidang minat, berarti mungkin ada permasalahan, mungkin kurang jelas dan sebagainya. Mohon diarahkan ke program studi, gitu nggih. Jadi semester 5 mohon Bapak Ibu diingat-ingat, oh mestinya ini Pak Win boleh akses saya langsung. Oke, 100% semua chat dari orang tua dan mahasiswa pasti saya jawab. Ya mungkin hanya delay saja karena saya mungkin ada aktivitas atau mungkin ada meeting atau mungkin dalam perjalanan. Ngaten nggih. Jadi ada data analis, itu ada 3 mata kuliah pilihannya, lalu ada perencanaan strategis informasi, itu ada 3 mata kuliah pilihannya, dan digital business ada 3 mata kuliah pilihannya. Ini anak-anak akan kita kuatkan di semester awal, Ibu Bapak, sebagai dasar bidang minat ini. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan supaya panjenengan paling tidak nanti bisa memberikan kontrol. Namun demikian Ibu Bapak, tadi kami sampaikan bahwa ini adalah experience based learning. Oleh karena itu mohon dengan anak tolong jangan ketat-ketat nggih. Gitu. Ya, jadi ini salah satu motivasi kami. Kalau tadi Pak Dekan, Pak Widi ngomong ini harus dikontrol, harus tahu absensinya. Terus kalau menurut saya lebih kepada experience soalnya. Misalkan gini, kalau putra-putri Bapak misalkan salah satu ternyata tidak bisa ikut ujian. Sudah biarkan dulu saja. Pantau bagaimana anak putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi pantau saja. Barangkali ini karir Bapak Ibu. Ketika dia nanti kerja, dia punya pengalaman bagaimana berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Ini yang kita kembangkan. Jadi saya pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak bisa UTS terus nilainya E itu, kalau menghubungi prodi mesti nanti ada solusinya. Misalkan bagaimana susulannya diatur dan sebagainya. Ya, semoga ini tidak terjadi, nggih. Karena ini terjadi anak sudah masa studinya habis, sudah 14 semester. Nggih. Ini pasti sudah kita luluskan. Ya, harus kita luluskan karena sudah habis masa studinya 8 tahun. Dan cukup Bapak Ibu kalau tapi semoga ini tidak terjadi, program studi bisa mengambil solusi misalkan terkait dengan penilaian, terkait dengan apapun gitu ya. Jadi yang bersifat akademik menyelesaikan lebih cepat, memberikan ya solusi-solusi akademik, pasti kita bisa luluskan. Gitu nggih. Jadi ini peran operasional program studi yang sangat mendasar yang menjamin putra-putri Bapak Ibu itu lulus tepat waktu. Minimal tepat waktu nih. Walaupun 3,5 tahun Ibu Bapak, karena kita sudah unggul, lulusan 3,5 tahun kita itu sudah 20%. Nggih, 20% dari pengambil TA. Oleh karena itu yang lulus tepat waktu mesti di atas lagi. Di atas 50% pasti itu nggih, karena memang standar unggulnya harus minimal 50%. Kita sudah 58 sampai 60%. Oleh karena itu butuh kerjasama nggih. Nanti putra-putri Bapak Ibu seperti apa. Semoga tidak ada kendala dalam pembelajaran besok. Ini mungkin saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Ini kegiatan yang Merdeka Belajar. Per semester itu hampir 100 mahasiswa. Artinya berarti setiap angkatan itu kalau saya bandingkan dengan yang masuk, 50% mahasiswa itu mengambil yang sisi kanan Ibu Bapak.
yang menggunakan model Merdeka Belajar. Maksudnya gimana Pak Win? Jadi misalkan mahasiswa itu saya disposisi untuk, Mas kamu magang di sana ya, misalkan di Tokopedia ya, itu saya akui 20 SKS kegiatan itu. Jadi tidak ikut kuliah Pak Win, tidak ikut Bapak Ibu, tidak ikut kuliah, tapi ada pengakuan dari program studi. Nah, ini bentuk kegiatan yang di program studi. Anak-anak tidak liar Ibu Bapak, kami harus punya fakta integritas dari mahasiswa. Dan program studi saya yang menandatangani, mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, ini contoh mitra, Pak saya mau ke ITS, saya izinkan 60 mahasiswa ke ITS. Ada kemarin itu ada sekolah mengajar. Wah, ini banyak sekali. Angkatan pertama itu ada 13, angkatan kedua itu 16. Wah, itu sudah 29 lebih. Ke sekolah-sekolah mengajar teknologi informasi, saya izinkan, gitu ya. Terus ke Petrokimia Gresik, ke nah ini PT-PT yang bekerja sama dengan kita, ada Pelindo 3, ada Google, Gojek, Tokopedia, Aptikom. Ini satu kesatuan kegiatan, ini sudah rekanan kami, Ibu Bapak, putra-putri kami ada di sana, gitu ya. Nah, semoga 2022 berarti nanti 2023 putra-putri Bapak yang akan meneruskan. Itu maksud saya, gitu ya, meneruskan kegiatan karena tadi saya matur ini adalah experience based learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Mereka ditempa di sana, mereka ditempa di industri. Namun demikian, program studi sangat bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Gitu nggih. Nah, ini gambaran putra-putri yang kemarin semester 4 dan 5 yang kemarin berkegiatan di sana, ya. Free anak-anak itu, jadi tidak ada pembiayaan apapun, semua dibiayai oleh Dikti sama universitas, gitu nggih. Karena kalau semuanya harus harus ada ini ya, kalau melibatkan orang tua dan mahasiswa lagi, maka program studi harus meninjau ulang. Kecuali misalkan ke luar negeri, kira-kira kontribusi orang tua apa ya? Ya udah tiket sama visa saja, misalkan kan gitu. Semua pembiayaan di sana, living cost dan sebagainya itu urusan dari universitas. Tapi harus ada memang kolaborasi antara orang tua dengan program studi, karena fakta integritas yang kemarin untuk pengiriman 21 mahasiswa ke UTM Malaysia itu dan MMU ya, dan MMU itu kebetulan dulu saya kuliah di sana, itu ya ada klausul, ada kontribusi orang tua, keterlibatan orang tua dalam kegiatan ini. Dan ini tadi yang luaran anak-anak kami di sana di Stanford University, ya ini sebagai bukti-bukti kegiatan melalui desain tadi, Ibu Bapak. Ini bisa dicapai melalui desain, proses yang kami lakukan sehingga bisa mengantar putra-putri Ibu Bapak semoga bisa melanjutkan kakak-kakaknya gitu ya, bisa kakak-kakaknya, dan saya yakin pasti ada. Disinformasi saya sudah bertemu dengan mahasiswa semester 5 yang sudah saya libatkan dengan penelitian-penelitian saya. Jadi saya itu kalau meneliti itu saya butuh mahasiswa Ibu Bapak. Dan saya langsung comot, kamu ikut saya ya, kamu ikut BUASE ya, kamu ikut dosen ini ya, dosen ini ya. Nah, seperti itu. Dan dengan begitu luaran ya masih terjaga sampai saat ini. Dan ini semoga menjadi bagian berikutnya ke putra-putri panjenengan. Dan di profil kami penelitian yang kami lakukan nanti kami juga ya ketika mahasiswa sudah semester akhir, ujian tugas akhir, ikut kuliah saya di metodologi penelitian atau apapun ke Ibu Bapak dosen, pasti ditanya, setelah ini mau kemana gitu. Ada yang bekerja, Pak saya pengen bekerja sesuai bidang saya Pak, silakan. Pak saya pengen kuliah Pak. Kalau yang pengen kuliah itu saya minta. Karena saya itu kan penelitian Ibu Bapak, jadi saya itu menjembatani anak-anak ini bisa kuliah S2 sama S3. Ya, salah satu contoh kemarin yang sudah bergabung ke saya namanya Denny, ini publikasinya dengan saya.
baik nasional maupun internasional. Publikasi itu bisa untuk mendaftar sampai S3 beasiswa di luar negeri. Ya, artinya saya tertarik dengan anak-anak pengen apa gitu, ya. Kalian pengen apa? Oh iya Pak, saya pengen bekerja. Nah, kalau sesuai profil yang sudah kami petakan, gitu Bapak. Kami petakan berdasarkan strategi tadi dan juga berdasarkan peminatan, maka ada sebenarnya ini 3. Ini yang 2 saya gabung. Ada 3 profil lulusan yang nanti bisa putra-putri Bapak Ibu bekerja di industri. Kenapa ini muncul yang terbaru? Ini yang lama berbeda lagi, karena ini muncul yang terbaru dari mana? Dari industri-industri yang menjadi mitra program studi, Bu Bapak. Yang menjadi mitra. Pak Win, saya pengen seorang bisnis analis. Oke, kan gitu ya. Kan anak-anak sudah di sana. Pak Win, saya pengen pengembang software. Ya, oke, ada di sini. Saya pengen database design, Pak Win, ada di sini. Saya pengen data analis, ada di sini. Dan ini masuk ke dalam 3 peminatan tadi. Jadi anak-anak pasti akan bermuara sesuai dengan pengalaman yang diambil. Ketika di Gojek, Pak Win, saya itu di data analis, ya sudah. Nanti kamu bisa kerja sebagai data analis di perusahaan tertentu gitu ya, karena sudah pengalaman di Gojek, sehingga pengalaman itu bisa diimplementasikan ketika kerja. Akademisi mau ke ITS boleh S1, S2, S3 di sana, atau di S2, S3 di Udinus juga tidak apa-apa. Teknopreneur ya kami membuka seluas-luasnya karena teknologi kewirausahaan ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Saat ini saya menggandeng juga banyak mahasiswa di kerjasama Kedereka, karena ada di program studi ini 2 PIC, yaitu ya Bu Asih sendiri di Kedereka dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kendal, dan 1 Pak Farih itu ada di pertanian, Dinas Pertanian. Nah, di situ ternyata kami diminta untuk mengembangkan teknopreneurship gitu ya. Dari mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman bagaimana membuat sebuah teknologi informasi untuk menjual lele gitu ya. Jadi ada. Jadi selain bidang keilmuan, kita juga mengajarkan ternyata kita itu berhubungan dengan UMKM Ibu. Ya, dari UMKM itu selanjutnya kita kembangkan teknologi informasi yang bisa membantu mereka. Dan dengan seperti selain dapat ilmu, tentunya ilmu terkait dengan kewirausahaan juga tertanam ya pada mahasiswa. Oh, gini tuh cara jualannya kan gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, karena lebih penting nanti tanya jawab, tanya jawab yang lebih penting. Monggo saya tutup presentasi saya kembalikan ke Bu Asih. Monggo Bu Asih. Baik, terima kasih Pak Win. Ini selesai tepat waktu jam 12.10 gitu, nggih. Baik, demikian tadi pemaparan dari Ketua Program Studi kita. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak ataupun Ibu yang perlu untuk menanyakan lebih dalam lagi mengenai proses belajar mengajar di program studi sistem informasi. Monggo saya buka sesi pertanyaan. Boleh raise hand langsung ataupun ditulis di room chatting ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu raise hand ataupun sedang menulis ini mungkin ya, sedang menulis pertanyaan di room chat gitu. Mungkin Pak Win bisa menceritakan beberapa atau salah satu prestasi dari mahasiswa kita Pak Win, mahasiswa SI seperti misal Hendriansyah atau mungkin yang lainnya seperti itu. Ya Bu, yang bisa saya ceritakan itu seperti Hendriansyah itu sekarang itu dipilih secara universitas tahun kemarin. Hendriansyah ini sebagai
mahasiswa berprestasi di tahun ini. Sekarang sedang di Jakarta mengikuti seleksi Pilmarapres tingkat nasional. Ini bersama dengan 15 perguruan tinggi se-Indonesia. Ini dari sistem informasi. Ibu Bapak, ini namanya Indriansyah. Bahkan Indriansyah itu menjadi satu-satunya pemuda yang berinovasi yang kemarin masuk dipanggil ke acara G20 yang ada di Jakarta dan Bali. Jadi ini sangat luar biasa. Ini namanya Indriansyah, Bu. Kita doakan ini bisa ini juga luaran bagi proses yang kami lakukan tadi, bahwa program studi walaupun di masa pandemi ini, tapi kami itu sangat kita tetap bergerak gitu, walaupun masa pandemi. Justru prestasi anak-anak itu di masa pandemi. Ibu Bapak non sewu kemarin ini pengalaman mengajar. Pembelajaran kita itu kan masih hybrid, jadi kadang anak-anak itu masuk ke kelas, tapi kadang anak-anak itu masuk secara kulino. Perlu panjenengan tahu bahwa ketika saya memantau di kelas saya kulino, ternyata anak-anak ini ada di kampus, Ibu Bapak. Jadi saya itu senang gitu ya, ketika saya kulino, mata kuliah project management di saya itu, saya tanyakan, kalian ada di mana? Pak, saya ada di rooftop, Pak. Saya ada di ruang working space, Pak. Pak, saya ada di ruang ini, Pak. Pak, saya sedang di kantin. Artinya mereka walaupun online, itu mereka pun juga ada di sekitar kampus. Dan perlu dicatat bahwa kami itu online itu kan hanya medianya, Ibu Bapak, supaya anak-anak ini tidak terlalu full di dalam kelas. Yang saat ini kan masih sudah diatur di SK Kemendikbud supaya 50% online, 50% offline. Jadi kita tetap menjaga juga kesehatan, melihat dari kesehatan putra-putri panjenengan dan dosen. Tapi kegiatan ini hanya di online. Tapi setelah itu, monggo. Setelah itu anak-anak itu sebenarnya ada di kampus gitu dan diskusi dengan kita. Monggo Bu Asih, mungkin ada yang lain. Monggo, mungkin Ibu dari Mas Alfian Bisma. Silakan Ibu. Monggo. Monggo Ibu. Bisa dibuka untuk masih di mute, Ibu. Atau pertanyaan karena masih mati? Masih mute ya? Masih mute, Ibu. Ya, sudah saya. Ya, terima kasih kepada Bu Asih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wali Mahasiswa Alfian Bisma dan Niswa Sukmara, Fakultas dari Ilmu Komputer, Program Studi Informasi, Sistem Informasi. Ya, sedikit dalam badhe tangklet niku masalah grup untuk wali itu apa, perwalian mahasiswa itu apa sudah dibentuk nggih Bu? Namun makaten ingkang dalam pitakenaken Bu Asih. Matur mbah nuwun, monggo. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk grup mahasiswa sudah ada Ibu. Kemungkinan nanti kalau diperlukan kami bisa membuat grup wali mahasiswa ya. Nanti akan kami buat Ibu kalau memang diperlukan gitu. Tapi untuk mahasiswa sudah Ibu, mahasiswa sudah jadi satu dalam satu grup gitu. Iya, terima kasih Ibu. Iya, memang anak saya sudah mengikuti grup untuk mahasiswa. Tapi kami membutuhkan sekali untuk grup perwalian Bu, karena itu sebagai apa ya, suatu informasi biar dari dosen-dosen itu sebagai orang tua biar bisa mengetahui walaupun si anak itu jauh dari orang tua. Makaten Bu. Baik Ibu, terima kasih. Nanti akan kami buatkan grup Ibu setelah ini. Saya tambahkan Bu Ade. Ibu, terkait dengan grup,
Di mahasiswa itu memang grupnya akan menjadi banyak. Anak-anak itu punya grup setiap mata kuliah itu. Iya. Setiap mata kuliah itu sudah ada grupnya sendiri bersama dosen, lalu ada grup perwalian dengan dosen wali sendiri, gitu nggih. Terus ada grup angkatan yang itu dengan saya, Bu. Di satu angkatan itu dikumpulkan, itu hanya ada saya dan Bu Asih sama koordinator yang diperlukan. Jadi saya itu bisa mengakses putra-putri panjenengan secara langsung, memberikan informasi dan sebagainya ketika ada kegiatan-kegiatan di kampus. Untuk menjembatani, karena tadi sebenarnya Ibu kan sudah diparingi siadin parent, siadin parent. Oleh karena itu jika ada kesulitan apapun, monggo disampaikan ke saya sama Bu Asih lewat chat WA saja, biar cepat gitu ya. Misalkan kan kesulitan Pak Win, saya minta misalkan dikirimkan transkrip nilai semester ini, saya kirimkan. Karena dengan cepat kami bisa mengakses semuanya gitu nggih. Monggo enggak apa-apa kalau Ibu kan kesulitan harus pakai handphone dan sebagainya. Pak Win saya minta dikirimkan, kita kirimkan. Bagi panjenengan yang kesulitan mengakses siadin parent. Karena tadi saya matur, saya itu bisa mengakses data-data yang ada di siadin parent, siadin dosen, dan siadin mahasiswa. Itu kita diberikan hak secara operasional untuk dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang kami ambil. Ngaten Ibu, Terima kasih. Ya. Monggo Terima untuk kasih kepada yang Pak lain, Seumpama itu dibikin grup itu apa keberatan ya Pak ya? Ngapunten sekarang. Ya, selama ini belum ada Ibu. Selama ini belum ada grup orang tua, karena selama ini memang sistem kami itu ya sudah menjembatani hubungan itu gitu nggih. Tapi jika ada kesulitan dan responnya biar cepat gitu, menurut saya akses ke kami. Akses ke kami itu saya yakin bisa lebih cepat. Iya. Matur nuwun nggih atas Saat penjelasan ini, Ibu, ngaten nggih, monggo. Kedahipun dalem niku nggih, menapa niku nyuwun nomor HP panjenengan nggih. Kedahipun. Wajib Bu, nggih. Jadi wajib memiliki nomor HP saya dan nomor HP Bu Asih gitu ya. Oh nggih. Mangke saged dipun share nggih. Nggih. Nomor HP Kalau ada panjenengan. kesulitan putra-putri, akses saya langsung. Kalau ke dosen wali atau ke dosen kesulitan, ke saya semua bisa. Oke. Bahkan minta nilai bisa ke saya. Oh nggih. Tapi untuk mahasiswa yang lulusnya ini menurut saya mahasiswa yang memang bermasalah nanti mohon dibantu, kami bantu nanti yang dengan dosen saya, jangan Ibu Bapak. Matur nuwun sangat atas kami kita bersama-sama meluluskan mahasiswa gitu Ada spesial khusus permintaan itu banyak itu Ibu Bapak, tapi ya kita coba kita ikuti gitu selama kami masih bisa. Ngaten Ibu Bapak. Baik, Pak Win, terima kasih. Untuk nomor handphone sudah ada di room chat, Ibu, apakah bisa dilihat? Ada di ruang chat gitu. Kalau tidak, mungkin bisa minta ke putra-putri, putra-putri ini sudah tahu nomor handphone kami berdua gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak Win. Dari Bapak Suhandriono, baik. Anak kami alumni pondok pesantren, namun punya keinginan belajar ITIS gitu agar bisa mengikuti materi dengan baik. Kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Mengingat saat di pondok itu tidak diperkenankan pakai handphone maupun laptop. Begitu Pak Win, kurang lebih pertanyaannya. Kemudian proyeksi bekerja di bidang apa saja? Baik. Dari Pak siapa tadi Bu? Pak Suhandriono. Oh Pak Suhandriono, matur suwun atas pertanyaannya, jadi bisa memperpanjang diskusi kita supaya lebih clear gitu Ibu Bapak, tadi saya matur bahwa pembelajaran di pendidikan tinggi dan khususnya desain kurikulum di program studi informasi adalah berbasis pengalaman. Kita akan mengembangkan pengalaman mahasiswa itu. Berasal dari manapun Pak Win? Iya.
berasal dari manapun, dengan background apapun Pak Win, ya, dengan background apapun. Anak-anak akan menemukan karirnya itu semoga ada di sini. Artinya di pendidikan tinggi, gitu nggih. Karena ini pendidikan karir. Oleh karena itu Ibu Bapak, kami sudah mendorong kepada kami ketemu dengan putra-putri panjenengan itu sudah tidak terhitung nggih. Ada acara di HM ketemu saya, ada acara di News Insight ketemu saya, ada acara di kelas ketemu saya. Jadi informasi ini sudah saya sampaikan ke semua putra-putri, tidak usah khawatir gitu ya, tidak usah khawatir selama putra-putri Bapak itu bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi. Semua adaptasi dalam tanda petik adalah ya semuanya Ibu Bapak, berarti dari sisi skillnya ya, kemampuan komunikasi dan sebagainya. Selama itu terjaga, saya kira akan baik-baik saja. Riset saya itu terkait dengan beberapa kegiatan pembelajaran dan saya lakukan dengan mahasiswa saat ini bersama 15 dan 2 yang diantaranya saya membutuhkan anak-anak yang tidak terlalu pandai. Saya membutuhkan anak-anak yang rajin. Ibu Bapak dosen juga sama Ibu Bapak, butuh anak-anak yang rajin. Skill rajin itu saja untuk sementara menjadi dasar nggih. Ya rajin masuk kuliah gitu ya, masuk ketemu dengan dosen ya ada skill ya menyapa gitu, tegur sapa dengan dosen. Ini yang kita butuhkan. Akhirnya kami saling kenal dalam semester 1 ini, semester 2 nanti dikenalkan lagi, maka saya tinggal nanti ikut saya ya. Ada ya dosen-dosen ketika penelitian itu wajib dengan mahasiswa. Dan mereka polanya adalah memang seperti itu. Oh, sudah kenal, kamu ikut saya ya, sudah kenal ikut saya. Jadi interpersonal skill ini menjadi penting di masa-masa awal ini. Laptop mungkin belum terlalu penting banget, Pak. Laptop belum penting. Boleh diminta tapi belum Bapak Ibu. Ini kepribadian, skill itu kita bentuk sehingga nanti akan gampang menerima pengetahuan, itu akan gampang. Dan pengetahuan itu bukan dari kelas, enggak juga gitu. Ya dari pengalaman, dari diskusi dengan dosen, dari manapun. Nah, dan sesuai dengan luaran yang tadi saya sampaikan Ibu Bapak, mitra kami sudah banyak. Ya, mahasiswa kami diperpanjang magang, diperpanjang menjadi pekerja itu sudah tak terhitung. Jadi saya butuh mahasiswa yang rajin itu dalam arti kami bisa kelola, karena rajin itu kan ya catatan tersendiri, jadi kepada dosen saya dan sebagainya untuk tetap progress report dan sebagainya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah itu saja cukup dimiliki, cukup dimiliki. Jadi tidak ini. Penilaian dengan mitra Ibu Bapak itu bukan penilaian skill. Misalkan bisa program ini 90, itu enggak. Bangkit di bawah Google Bangkit itu di bawah Kementerian Pendidikan kerjasamanya. Itu penilaiannya adalah soft skill, bukan hard skill-nya. 80% penilaian industri adalah soft skill Ibu Bapak, bukan hard skill. Ketika dia nanti diterima kerja, maka 3 bulan baru diasah hard skill-nya, bukan soft skill-nya lagi. Maka pendidikan perguruan tinggi ini juga selain menguatkan hard skill-nya, ini soft skill-nya harus kita jaga. Ngaten Pak Suhartono nggih Bu. Suhandriono. Suhartono. Semoga ini ya bisa menjadi pandangan panjenengan semua untuk masa depan gitu nggih. Ngaten. Ya, lalu ini Pak Win, proyeksi nanti kalau sudah lulus kerjanya apa gitu Pak Win? Oh ya, ya seperti tercermin dalam mitra MBKM kita Ibu Bapak. Pasti kerjanya ada di bidang IT/IS, baik itu sebagai data analis, sebagai sistem atau business analis, ya atau sebagai pengembang sistem yang ada di industri itu. Jadi prasyarat untuk hard skill banyak itu tidak terlalu penting di sana karena project based.
Prasyaratnya itu tidak terlalu penting, bisa ABC, karena itu bisa dikembangkan. Kalau prasyarat dasar pasti sudah kita bekali, pasti itu membekali prasyarat dasar keilmuan itu pasti sudah dapat. Cuman nanti bekerja dengan proyek dan sebagainya. Jadi itu Ibu, jadi kita itu di sistem informasi, kalau masalah pekerjaan pasti mestinya sesuai dengan profil yang sudah kita rumuskan berdasarkan mitra Merdeka Belajar yang sangat banyak, itu arahnya ke sana sesuai dengan kebutuhan mitra industri. Sebagai sistem bisnis analis, sebagai pengembang rekayasa perangkat lunak, sebagai data analis. Nah, sekarang yang populer itu data analis, Ibu Bapak. Ya, sekarang yang populer misalkan melakukan prediksi-prediksi terhadap terhadap hasil panen. Nah, yang sekarang saya lakukan itu memprediksi hasil panen lele gitu kan ya. Ini saya melibatkan anak-anak dan itu dibutuhkan oleh Dinas Kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan. Ya. 3 bulan lagi kita akan panen berapa ton lele, itu sudah tahu. Itu berkas putra-putri Bapak Ibu yang saya didik saat ini gitu ya. Sana disuruh bikinkan aplikasi supaya bisa mendukung keputusan gitu ya, kekurangan dan sebagainya, berapa ton pakan dan sebagainya. Ini pekerjaan kita. Nanti dia bisa bekerja di dinas-dinas tertentu sebagai seorang data analis. Ngaten nggih. Mungkin pengen cerita banyak tapi waktunya mungkin tidak cukup. Bapak Ibu boleh tindak ke kampus nggih, dengan senang hati, monggo. Monggo Pak, misalkan di manapun Bapak Ibu bekerja, nanti kontribusi apa yang bisa dijalankan dilakukan oleh putra-putri panjenengan. Ngaten kira-kira? Baik, terima kasih Pak Alun. Begitu Pak Suhandriono, mudah-mudahan membantu nggih. Putranya Mas Andrew nggih, Mas Andrew Ahta Firdaus. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas ini. Ampun. Bukan berarti kami tadi dengan prestasi itu mengunggulkan kami, tidak Ibu Bapak. Kami hanya bisa memberikan bukti dan apa yang kami lakukan seperti itu. Ngaten nggih, tanpa putra-putri Bapak Ibu saya tidak bisa memperpanjang hasil luaran seperti ini. Ini ada Pak Yoga Ibu. Pak Yoga, silakan Pak Yoga Prasetya. Mute-nya bisa dibuka dulu Pak Yoga. Di-unmute dulu Bapak. Atau masih dimatikan oleh tidak open kok. Oke. Belum. Mungkin agak sedikit kesulitan karena menggunakan handphone gitu nggih. Karena menggunakan handphone agak kesulitan karena monggo Pak Jackson jelas. Wah, ini luar biasa. Jelas. Oke. Ya, Pak. Silakan sowan ke kampus, Bapak. Oke. Ada permasalahan atau tidak, kita jalin silaturahmi. Bu, Bapak, monggo. Sampun. Sepertinya tidak jadi, Bu. Karena ini ya. Assalamualaikum, Bapak. Oh, Pak Yoga, siap. Monggo. Waduh, mohon maaf ini. Suara saya yang pertama serak karena masih batuk. Yang kedua terlambat karena tadi saya membuka link jam 10.40 ya. Kok di situ waktu dimulai jam 13 ya. Setelah itu saya tidak buka HP lagi lah, ini iseng-iseng 10 menit yang lalu buka, loh kok sudah mulai rapat ya. Memperkenalkan Pak, nama saya juga Prasetya, wali mahasiswa dari Rakan Safi Prasetya, jurusan Sistem Informasi. Tadi sudah di sesi pertama dengan fakultas sudah cukup jelas semua informasi tentang Udinus mulai dari pembayaran maupun
perkuliahan, jadwal semuanya ternyata dapat diakses melalui istilahnya web itu ya Pak ya. Ngaten, Nah, nggih. kemudian dari keterangan pada sesi pertama di fakultas tadi, dan ini sesi kedua di jurusan gitu kalau tidak keliru, yang kami tanyakan sebetulnya hanya sepele Pak, yaitu yang paling penting mungkin Nun Sewu, karena saya terlambat, saya tadi tidak mengikuti dari awal, jadi saya mohon maaf apabila mungkin nanti pertanyaan saya sebetulnya sepele, tapi karena saya terlambat jadi saya belum tahu. Jadi yang saya butuhkan adalah mungkin salah satu info tentang dosen pembimbing akademik atau dosen wali dari mahasiswa anak saya sistem informasi semester 1 ini, Nun Sewu siapa dan nomor HP-nya berapa, karena itu mungkin salah satu Nun Sewu personal yang paling penting atau paling vital dalam kelangsungan proses belajar di perkuliahan di Udinus. Mungkin hanya itu Pak, mohon maaf karena tadi di fakultas saya belum menemukan alamat nomor dosen pembimbing akademik, terutama nomor WA, sehingga suatu saat saya bisa menghubungi tanpa mungkin harus ke kampus. Dan apabila perlu kita ke kampus ya saya tidak berkeberatan karena demi kelancaran anak saya di Udinus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya bagus kok, Pak. Malah tebal seperti burung hantu. Nggih, Pak Yoga. Sehat selalu. Nggih, semoga sehat. Ibu Bapak, kami mungkin sedikit mengulangi informasi dari universitas nggih, bahwa tadi pada saat panjenengan Ibu Bapak membuka Siadin Parent, itu langsung otomatis tampil foto putra-putri Bapak Ibu, dan di situ ada dosen walinya siapa. Ngaten nggih. Tapi Bapak Ibu jika kesulitan seperti ini bilang saja ke kami. Silakan nanti Bapak WA Bu Asih, nanti langsung akan dijawab atas nama siapa, dosen walinya siapa, nomor handphonenya siapa, kita sudah tahu. Kita sudah di prodi pasti bisa. Barangkali ini kan hanya masih penyesuaian sistem ngaten nggih. Maka program studi saya jembatani gitu nggih, saya jembatani untuk bisa mengenalkan kulino mengenalkan Siadin Parent, Siadin orang tua untuk panjenengan. Kita jembatani Pak Yoga. Kesulitan itu. Tapi sudah ada Ibu Bapak di Siadin orang tua. Monggo Pak Yoga di WA mawon putranya atas nama siapa, NIM berapa, Bu Asih langsung akan respon dosen wali dan nomor handphonenya gitu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bisa kita bantu seperti itu. Kira-kira seperti itu mungkin. Ada. Terima kasih Pak Yoga di WA saya. Monggo Pak Ahmad Fatoni mungkin di raise hand ini. Satu lagi nggih. Sudah siang. Pasien. Pak Ahmad Fatoni, apakah bisa unmute? Baik, sudah. Yes, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Saya dari wali murid Selamat Ikhwan Nurhana Rifki dari jurusan Sistem Permainan. Saya kakaknya mewakili orang tua. Saya juga alumni dari Udinus juga. Oh. Dari jurusan Teknik Informatika. Baik. Mau menanyakan dari hasil output yang dari jurusan Sistem Informasi dari kelulusan nantinya itu bisa nggak sih dari jurusan informasi itu bisa membuat sebuah sistem aplikasi atau apa bisa nggak di kurikulum yang di sistem informasi yang kurikulum sekarang inilah outputnya yang lulusan nanti bisa nggak itu nantinya bisa bikin aplikasi atau cuma analisis saja ya?
Mereka seperti itu sih. Nggih, Kebanyakan di dunia industri, dunia pekerjaan gitu dari lulusan Udinus kan, wah Udinus terkenalnya kan ora lagi jebule wis seperti itu. nggih. Nggih, seperti Mungkin agak sun. terganggu caranya. Nggih, Pak Muhammad Fatoni. Matur suwun pertanyaannya. Jadi dari dari profil lulusan yang kita rancang tadi sebagai luaran terbaru gitu nggih. Setelah Merdeka Belajar, maka lulusan program studi sistem informasi itu bisa membuat program. Nggih. Bisa sekali membuat program. Ini satu kesatuan nggih. Tadi ada data analis, lalu ada perancangan strategis, dan ada namanya arsitektur, ya, arsitektur enterprise, arsitektur teknologi gitu, ya. Lalu yang satu adalah digital business. Dan ini satu kesatuan proses untuk bisa membuat program, gitu, ya, untuk bisa membuat program. Maka penelitian yang kami lakukan di Kedereka dengan beberapa dinas ini adalah memang bertiga-bertiga, Ibu Bapak. Jadi supaya bisa menjadi program yang baik, yang memang diminta oleh mitra, itu mereka harus bertiga, berkelompok. Kalau enggak bertiga, enggak bisa. Kalau enggak, ya berdua maksimal. Ada data analis dan ada e-business, Pak Ahmad Fatoni. Jadi mahasiswa membuat program itu enggak langsung liar membuat program, enggak, tapi harus berdasarkan analisis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini kita sudah integrated seperti itu. Anak-anak sekarang sudah luarannya seperti itu. Dan luarannya tidak skripsi program bab 1, bab 2, enggak, publikasi internasional. Ya, publikasi internasional yang saya didik ini minimal nasional standar SINTA. SINTA itu standar jurnal yang terindeks di Kementerian Pendidikan. Jadi itu akan terekam selama mahasiswa itu menjadi karyanya itu dipublikasi di situ. Bahkan orang luar negeri bisa melihat karya itu, gitu maksud saya. Jadi sekarang kita mempolakan modelnya project based learning, Pak Ahmad Fatoni. Jadi untuk membuat program ini dibutuhkan anak-anak data analis dan anak-anak perancang arsitekturnya. Jadi tergantung Pak Ahmad Fatoni, anak-anak ini mau minatnya di mana? Minat di arsitekturnya, minat di data analisnya, atau minat pada saat program. Ya, atau minat di program. Kalau ini dia minat di program, saya jamin dia nanti kerjanya di pemrograman memang. Bikin program pasti, gitu ya. Tapi banyak juga yang minat pada data analisnya. Data analis itu nanti sekarang anak-anak itu mengerjakan sebuah prediksi perusahaan atau prediksi misalkan jualan paling laku nanti di bulan Oktober itu Shopee itu apa saja. Anak-anak udah bisa itu. Memprediksi jualan yang paling laku. Setiap bulan itu jualannya apa, anak-anak sudah bisa. Dan itu nanti akan dijadikan sebuah algoritma. Algoritma ini ditanam di programnya anak-anak e-business. Jadi ditanam programnya itu, algoritma itu. Nah, kita didik itu dalam tidak sendiri-sendiri, tidak terpisah. Tapi tadi project based learning. Ngaten nggih. Jadi monggo kalau putra-putri Bapak Ibu, karena saya tidak bisa memantau satu persatu, seperti ini akan kita kelola gitu nggih. Anak-anak yang masuk ke dalam EBKM pasti menggunakan model-model project. Jadi satu topik Ibu Bapak, satu kementerian dinas itu saya buat, saya bisa melibatkan 10 mahasiswa saat ini. Untuk satu topik saja bisa dikerjakan 10 mahasiswa, yang 7 di programming, yang 3 di data analis. Ini yang saya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kendal. Saya sebenarnya butuh 60 mahasiswa, tapi anak-anak yang mendaftar baru ini yang terlibat baru 10 untuk luaran jurnal nasional maupun internasional. Jadi saya pastikan pasti bisa. Oke, karena saya sudah punya bukti anak-anak yang seperti itu. Besok kalau mau menyaksikan seminar terbukanya anak-anak yang luaran publikasi ini, kalau misal berkenan gitu ya, WA ke saya, nanti saya ikutkan ke seminar terbukanya anak-anak. Jadi tidak lagi sidang tertutup, tapi mereka sidang terbuka karena memang luarannya digunakan oleh mitra gitu. Ngaten Pak Ahmad Fatoni, gitu nggih. Sesuai dengan ininya dulu nggih Pak, peminatannya nggih. Anak-anak kemana gitu. Diikuti aja Bapak Ibu, nggak usah dipaksakan nggih. Saya matur bahwa ini berbasis pengalaman mereka di kampus selama 4 tahun.
Jadi jangan terlalu memaksa putra-putri untuk harus ke sana ke sini. Sudah, biarkan mereka selama masih terkontrol oleh panjenengan dan oleh program studi, saya yakin putra-putri bisa lulus tepat waktu dan sesuai dengan peminatannya. Kalau bingung, ketemu saya aja, sama Bu Asih, supaya proses belajar ini sesuai dengan koridor desain yang sudah saya buat. Ya wajar lah putra-putri harus ke sana ke sini, itu wajar. Ada yang nyambi kerja wajar, ada yang nyambi wirausaha wajar gitu ya. Tapi selama masih ada di kontrol program studi, dia masih bisa lulus tepat waktu. Sesuai dengan bidang minatnya itu yang saya ini. Begitu Pak Ahmad Fatoni. Terima kasih Pak Win. Begitu ya Mas project. Ahmad ya. Mas ya karena alumni Mas Ahmad Fatoni. Begitu, ada lagi pertanyaan? Ada lagi Bu Bapak? Wah, kalau diteruskan bisa panjang ini. Ya, sepertinya sudah Tapi siang ya Pak Win. bisa menggunakan media yang lain lah. Monggo Ya, tindak. baik. Baik ya. Saya kira pasti masih banyak pertanyaan ini terkait proses belajar mengajar di SI gitu ya. Karena kalau mau diskusi pasti akan panjang gitu ya. Akan tetapi karena waktu sudah sangat siang gitu ya, sudah lewat banyak dari waktu duhur begitu, maka kegiatan pertemuan orang tua wali mahasiswa dengan prodi ini mestinya harus segera saya akhiri begitu ya. Bapak Ibu silahkan mencatat nomor HP kami, sudah saya tulis di chat room begitu. Suatu saat ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu boleh menghubungi kami. Ya, kemudian saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya juga terima kasih kepada Pak Sri Winarno dan Bapak Ibu dosen yang ikut bergabung di sesi ini begitu nggih. Terakhir dari saya, mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu nanti bisa lulus tepat waktu, minimal tepat waktu ya. Harapannya bisa 3,5 tahun lulus begitu. Akhirul salam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Bapak. Izin untuk live. Ya, silakan.